Bekasi. Oh, ini saya dari kampung ini Pak mau bertanya Oh ya, silakan. tentang benda-benda yang ada tulisannya benda musyrik, yang disebut dengan benda-benda musyrik itu bagaimana Pak? Ya, ini disebut benda-benda musyrik karena awalnya orang megang pusaka-pusaka itu dianggap bertuah, dianggap bisa menolong, dianggap bisa membantu. Padahal orang membawa iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah adalah segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penyelamat dan pelindung diri setiap umatnya. Tapi kenapa kebanyakan manusia itu dikala terjadi gegana, gelisah kalau merana, seperti bola di tengah lautan terombang-ambing oleh ombak, atau seperti orang yang di tengah-tengah perempatan lampu merah, tengok kanan, tengok kiri, karena lagi gegana, gelisah kalau merana. Akhirnya dia ngasih tahu, oh, sobat punya masalahnya, ayo ikut saya kemana? Sembah dukun. Jalanlah ke tempat dukun, pulang-pulang dibawain keris. Wah, kamu mintanya apa? Tinggal ngomong. Ini keris dibawa. Nanti kalau malam Jumat Kliwon kasih makan ya. Ada kalanya kasih makan minyak wangi, ada kalanya kasih makan daging kambing sepotong. Tiap malam Jumat Kliwon, gitu kan. Nah, itu berarti kan sudah memujanya kepada selain Allah. Bukan memuja kepada Allah, tapi memuja kepada hantu belawu. Karena pusaka yang ada di situ semua, entah itu di cincin, entah itu di keris, entah itu di rompi anti peluru, baju Ontokusumo, itu tulisannya benda-benda musyrik. Karena siapa yang megang benda ini berarti bersekutu kepada selain Allah, kerjasama kepada selain Allah. Bentuknya apa? Yang ada dalam pusaka itu, bentuknya, wujudnya ya jin, bisa iblis, bisa setan. Tapi seolah-olah orang kalau punya pusaka, punya keris, seolah-olah wah udah hebat. Yang katanya wah ini keris buat kewibawaan. Itu namanya orang goblok dicor, tahu? Katanya beriman kepada Allah tapi masih bersekutu kepada selain Allah. Itu yang dikatakan musyrik. Makanya ditulisin benda-benda musyrik. Kenapa? Setiap orang yang megang benda ini pasti bersekutu kepada selain Allah, karena benda-benda itu isinya jin. Jadi yang nolongin bukan Allah tapi jin yang ada dalam pusaka-pusaka itu. Makanya beruntunglah orang yang beriman kepada Allah, yang murni hanya percaya kepada Allah, percaya kepada kebesaran Allah. Makanya ini semua sudah membawa musibah. Pusaka-pusaka itu semuanya membawa musibah, membawa bencana. Jadi orang yang punya pusaka seperti itu, gaib yang ada dalam pusaka, endingnya, akhir hayatnya pasti nuntut balas. Yang dituntut adalah raga, yang diserang adalah raga. Jadi kalau dicek ke rumah sakit, ke dokter, semuanya normal, tapi dia kelimpungan, rasanya nggak karu-karuan. Nah itu berarti gaib nuntut balas. Nggak selamanya gaib yang dia bawa itu bisa membantu, mendukung, selamanya tidak. Ada masanya dia nuntut balas. Kalau udah nuntut balas, yang dia serang raga sampai pada habis, berobat ke rumah sakit,
rumah habis, mobil habis, akhirnya ya mati, nggak bakalan sembuh. Makanya ini pusaka di sini sebanyak ini, seabrek-abrek ini orangnya udah pada sakit semua. Begitu pusaka saya tarik, sembuh orangnya. Berarti ini semua benda-benda tarikan ya Pak? Ya, semuanya benda-benda tarikan, rampasan, sitaan, dimuseumkan di penjara, bukan untuk dipergunakan, tapi untuk bukti. Inilah orang-orang yang tersesat jalan. Tapi sholat 5 waktu, jidatnya sampai nyeplak balak 2, ada kalanya sampai nyeplak balak 3, ada kalanya sampai nyeplak balak 4, ya minimal balak 1 lah. Ahli sujud belum tentu ahli surga. Kenapa? Sujud jalan terus, tapi bersekutu kepada Allah jalan juga ya. Kata Allah, nggak ada ampun bagi orang-orang yang bersekutu kepada selain Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Allah tidak akan mengampuni kesalahan orang yang bersekutu kepada selain Allah dan mengampuni kepada kesalahan dan dosa orang selain musyrik bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang bersekutu kepada selain Allah, sesungguhnya dia adalah tersesat jauh sekali, salah jalan, kata Allah. Makanya orang yang bersekutu kepada selain Allah nggak ada ampun. Allah nggak pernah mau mengampuni. Tapi kesalahan yang lain Allah masih ampuni. Tapi bersekutu kepada selain Allah, Allah nggak mau ampuni kepada orang yang bersekutu kepada selain Allah. Jadi Allah tuh nggak mau dimadu ternyata. Allah nggak mau diduakan. Marah kalau diduakan. Nggak ada ampun, pokoknya dibecek habis. Punya bandel seabrek-abrek triliunan habis buat berobat, nggak sembuh, nyatanya endingnya modal. Jadi nggak berkah hidupnya gitu nak ya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ada nih orang kan tadinya punya jimat, pusaka, terus karena keyakinan dirinya berubah, dirinya pengen bertobat, terus dibuang itu benda-benda itu ke kali, entah ke laut. Terus itu kira-kira kodamnya atau jinnya itu masih ada nggak itu? Kalau dia bertobat berarti dia lepas, kodam masih nempel walaupun pusaka udah dibuang. Untuk memutus mata rantai jin yang bersemayam dalam jasad harus dituntun dengan doa kesucian. Pasti luntur. Doa kesucian. Sehebat apapun orang yang merasa dirinya hebat, tapi kehebatan melalui jin, iblis dan setan, ketemu orang-orang kesucian, jin gaib, aura negatif yang ada dalam badannya itu nggak akan kuat kalau ketemu orang kesucian. Nggak betah aja pokoknya. Konslet bisa, gulung-goming bisa. Pernah ada anak dari pondok pesantren Bumi Ayu, saya tanya, kamu dari mana? Dari pondok pesantren Bumi Ayu. Kiaimu siapa? Si Anu. Oh, jangan deket-deket saya. Emang kenapa? Kamu nggak akan sanggup kalau anak pondok deket-deket saya. Langsung gulung-goming. Allah, tolong saya, Allah. Pegang-pegang kaki saya. Ini Pak Lukman, Allah. Ini Pak Lukman, Allah, tolong saya, Allah. Emang kenapa? Kepala saya dibelah-belah pakai kampak rasanya, ya Allah. Pak Lukman, Allah. Pak Lukman tetap aja dia ngeyel, Allah, tolong saya, ya Allah. Akhirnya saya suruh gotong, lempar keluar, lempar ke kebun, nanti juga waras. Lempar ke kebun, akhirnya waras, dia normal lagi. Jadi kalau pengen lihat saya dari jauh, wis marem, udah puas. Jadi doa kesucian ya itu ya rahasia, memang harus dituntun. Kalau sampean pengen tahu doa kesucian ya ngomong aja, nanti saya tuntun. Nanti ada masanya kamu juga bisa nuntun, menyampaikan kepada mereka yang butuh pertolongan.
Amin amin. Jadi doa kesucian itu penuh karomah, isinya kuasa Allah, kebesaran Allah, mukjizat Allah, ada kun fayakun Allah. Makanya kekuasaan Allah, kekuatan Allah nggak bisa dilawan kekuatan gaib model manapun, nggak akan sanggup. Sekalipun orang ngaku wali umpamanya, kalau dia dalam dirinya banyak gaib, hantu belawu, jin, walaupun jinnya muslim ya sama aja. Walaupun jin muslim bukan berarti benar, tetap aja sama, bersekutu kepada selain Allah juga. Emang jin sama Allah hebat mana? Tetap hebat Allah. Sekalipun orang ngaku wali tapi dalam dirinya ada ratusan jin, ya tetap kalah sama kekuatan Allah, besar kuasa Allah. Karena Allah rajanya jin, rajanya setan, itu Allah, emang siapa? Nanti kalau orang-orang yang dalam dirinya banyak hantu blau, banyak jin, iblis, setannya, kalau ketemu orang macam saya, dia udah ketakutan aja. Padahal yang takut bukan jasad dia, tapi gaib yang ada dalam diri dia itu yang nggak kuat, yang ketakutan. Akhirnya terbawalah jiwa, akal, pikirannya disedot oleh gaib. Ya pernah ada orang masuk di sini 5 menit udah nggak kuat. Kenapa? Pusing pak. Ya udah sampai keluar. Udah nggak pusing, masuk lagi. Kok masuk lagi? Sama nggak akan kuat pak, nanti pusing lagi. Enggak lah, udah enakan. Begitu duduk nggak sampai 5 menit, kok pusing lagi pak, nggak akan kuat, banyak kan jin dalam ragamu. Jadi ini fakta, kenyataan yang terjadi seperti itu. Orang merasa hebat tapi kehebatan melalui jin, ya nggak laku sama kita. Apakah di sini Bapak hanya orang seperti apa aja yang dilayani sama Bapak, yang dituntut sama Bapak? Apakah hanya orang-orang yang mempunyai jimat atau benda-benda musyrik, atau orang yang bagaimana? Ya umumnya orang yang datang kemari adalah orang yang bermasalah, terutama orang yang sakit. Saya tanya, punya pegangan apa? Keris mas, itu penyebabnya. Buang keris. Begitu kerisnya dibuang, cara buangnya bawa kemari, itu namanya dibuang. Bawa kemari, saya penjara sama syuting etalase itu, waras orangnya. Kenapa? Jinnya udah kabur. Rata-rata itu, ini dari kiai ada, dari ustaz ada, dari santri ada, dari komandan CPM Guntur ada, dari dukun ada, dari preman ada, lengkap ini benda-benda sitaan. Penyakit apa aja Pak yang bisa di sini Pak, kira-kira? Segala macam penyakit, Segala penyakit. tanpa operasi. Yang kita operasi kambing kita potong. Jadi kalau teman-teman saya atau ini pemirsa ini mau berobat ke sini, selalu terbuka ya Pak ya pintu? Selalu terbuka 24 jam nah. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih Pak infonya. Sama-sama. Atas